Kembali di Redaksi Pagi, pemirsa, harapan bangsa Indonesia untuk memiliki Ketua Umum PSSI yang baru tampaknya masih jauh dari harapan. Verifikasi yang diumumkan pengurus PSSI hanya meloloskan 2 calon, yakni Nurdin Halid dan juga Nirwan Bakri. Ya, banyak yang kecewa dengan hasil verifikasi, apalagi panitia menolak mengumumkan alasan kegagalan bakal calon lainnya. Mungkinkah verifikasi ini hanya formalitas semata demi melapangkan Nurdin Halid kembali menjadi Ketua Umum? Berikutnya calon Ketua Umum 1 Nirwan Bakri, 2 HAM Nurdin Halid. Seperti sudah diduga sebelumnya, hasil verifikasi untuk menentukan kandidat yang bakal bersaing memperebutkan kursi Ketua Umum PSSI bakal berkutat kepada calon yang itu-itu saja. Kandidat yang lolos verifikasi merupakan muka lama yang sudah terbukti gagal membawa PSSI berprestasi di berbagai event. Nama Nurdin Halid dan koleganya Nirwan Bakri muncul sebagai 2 kandidat calon Ketua Umum PSSI, menyingkirkan calon kuat lainnya Jenderal George Toisuta dan Arifin Panigoro. Tim verifikasi menolak menjelaskan alasan tidak lolosnya 2 kandidat lain yang notabene berasal dari lingkaran luar PSSI. Salah satu bakal calon yang tersingkir, Jenderal George Toisuta sendiri, akan mengajukan banding atas hasil verifikasi. Itu pasti banding, tim saya pasti banding karena dia merasa persyaratan sudah lengkap. Ada beberapa persyaratan yang tadi laporan mereka yang belum diterima oleh PSSI, tanda kutip. Tetapi saya kembali mengatakan, PSSI itu selalu muncul di TV, di lapangan sepak bola dan fair play. Saya nggak ngerti artinya bahasa Inggris, jadi saya menerapkan itu dalam hidup saya. Dalam angkatan darat kita harus netral, kita harus jujur, harus transparan. Tudingan ada permainan di balik hasil verifikasi langsung mencuat. Apalagi panitia verifikasi tidak lain adalah orang dalam lingkaran PSSI sendiri. Kalau dia berkomplotan, maksudnya berkomplotan untuk menjadikan lagi pengda-pengda diaturin semua supaya Nurdin Halid jadi, ya saya mohon pemerintah ya intervensi lah, maksudnya pemerintah jangan kasih lagi uang APBD itu kepada mereka, stop aja. Udah mesti stop, tidak boleh uang pemerintah itu dikasih sama mereka. 7 tahun kali 720 miliar setiap tahun, berapa itu? Janganlah kalian berkomplotan untuk sepak bola ini menghasilkan katakanlah pengurus yang seperti dulu lagi. Dan saya pikir tidak boleh curang dalam olahraga yang sportif ini. Para mantan pemain timnas Indonesia yang pernah jaya kembali merasa pesimis bila nanti Nurdin Halid benar-benar terpilih kembali menjadi Ketua Umum PSSI. Sejauh ini bahwa yang terjadi adalah semua anggota belum menginginkan satu perubahan. Padahal masyarakat sendiri menginginkan merindukan satu prestasi sepak bola dengan mengadakan satu perubahan. Mereka berharap dengan ada perubahan, prestasi Indonesia pun akan berubah lebih baik, kan begitu. Tapi karena prestasi ini anjlok-anjlok terus ada pembaruan, itu aja masalahnya kita. Kalau pembaruan itu mesti ada sesuatu loh di PSSI. Karena apa? Kalau saya terus terang aja, kalau mungkin pengurus yang ini diangkat, tentu tetap akan bertahan pengurus itu gitu. Tidak akan mungkin ada perubahan. Peraturan FIFA bahkan mengatur soal larangan terpidana menjadi pengurus induk olahraga sepak bola. Ini diperkuat dengan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan keolahragaan yang menyebutkan bila ketua induk olahraga menjadi terpidana yang berkekuatan hukum tetap, maka wajib diganti. Kini, relahkah kita membiarkan PSSI dipimpin oleh mantan terpidana yang pernah mengkorupsi uang rakyat ratusan miliar rupiah? Tim Liputan Trans 7. Ya, ini kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid dinilai tidak mampu menjalankan roda organisasi dengan baik. Gelontoran subsidi 720 miliar rupiah per tahun untuk PSSI menjadi sia-sia lantaran sepak bola nasional miskin prestasi. Ya, keberhasilan Liga Primer Indonesia menggelar kompetisi tanpa menghamburkan anggaran negara harusnya menjadi contoh bagi PSSI. Pemirsa, inilah laporan khas Redaksi Pagi. Miris rasanya menyaksikan kesebelasan negara lain mengangkat trofi kemenangan justru di hadapan publik pendukung tim Garuda pada ajang Piala AFF tahun lalu. Menjadi runner-up Piala AFF adalah prestasi tertinggi yang pernah dicapai timnas Indonesia semasa kepemimpinan Nurdin Halid. Itu pun hanya di kancah regional ASEAN.
Bukan hanya tidak becus mengurus kompetisi sepak bola, PSSI juga dituding menjadi lahan subur korupsi. Aktivis Indonesia Corruption Watch menuding ada permainan anggaran PSSI yang notabene dikucurkan dari APBD yang mencapai 720 miliar rupiah per tahun. Kita mengkalkulasikan dari seluruh klub yang ikut Liga Utama, gitu, divisi utama dan divisi 1 ada sekitar 720 miliar kalau diratakan satu klub 20 miliar dan 720 miliar uang APBD yang mengalir untuk klub di daerah di seluruh Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan dari klub sepak bola atau pengurus dan juga pejabat pemerintah setempat yang menggunakan dana APBD untuk klub sepak bola sebagai ajang korupsi baru. Mereka menggunakan dana ini misalnya penyimpangannya lewat dana bantuan sosial, kemudian penyertaan modal dan beberapa modus yang lain misalnya. Tapi pengurus PSSI mengaku tidak pernah merasakan keuntungan selain pada ajang Piala AFF lalu. Setiap tahun kami mendapat bantuan dari Menpora itu 130 juta rupiah dari Menpora, dari KONI 70 juta rupiah. Jadi kalau di total bantuan pemerintah untuk PSSI itu 200 juta per tahun. Jadi selama saya menjadi pengurus PSSI ya 200 juta itu per tahun yang kami terima dan kami bertanggungjawabkan itu. Padahal Liga Primer Indonesia sama sekali tidak disubsidi pemerintah dan sukses menyelenggarakan kompetisi. Kalau di liga lain yang menggunakan dana APBD, klub-klub tidak dapat keuntungan apapun. Bahkan klub-klub itu justru disuruh pakai uang APBD. Jadi sudah disuruh main, pakai uang rakyat, tapi nggak dapat keuntungan. Yang paling mengherankan, PSSI seperti kebakaran jenggot menerima kenyataan hadirnya Liga Primer Indonesia yang notabene dihuni oleh para pemain berkualitas seperti Ivan Bahdim atau Kim Kurniawan. Bahkan PSSI rela repot-repot melaporkan LPI ke FIFA demi menjegal kelangsungan Liga Primer Indonesia. Padahal LPI kini secara perlahan mulai mendapat dukungan dan simpati publik sepak bola di tanah air. Tim Liputan Trans 7.